Oke, Sehat. setelah semalam Iya, melekan. di tadi malam karena ada sidang pleno di Eksap Pusat sama teman-teman ini dari tim operator juga ada yang di sana sampai jam 5 ya. Ini Oke, ya. sehingga ada yang jam 6 terus kemudian langsung ke sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang disampaikan Pak Jamal. Semoga beliau sehat-sehat terus. Kita Amin. persilahkan untuk menyampaikan materi Penjaskes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. olahraga. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kalau di beberapa hari yang lalu kalian atau minggu yang lalu, pekan yang lalu kalian untuk mata pelajaran Penjaskes ini diampu oleh beliau Bapak Sutomo almarhum. Sekarang ini ganti kemudian kepada saya. Jadi anak-anak pembiasaan ini atau jadwal yang baru ini setidaknya kita nanti bisa belajar bersama-sama kaitannya dengan olahraga. Sesuai dengan hobi saya, kalau ditanya hobi ya hobinya memang olahraga, ada macam-macam ya, termasuk sepak bola itu juga hobi saya, badminton juga seneng, juga hobi. Nah ini di samping saya tadi Pak Eko, ini juga lawan saya ini, Lawan apa? lawan main bulu tangkis. Pak Eko selalu ngalah. Baik, kaitannya dengan bulu tangkis, saya kira anak-anak sudah banyak yang tahu betul, sudah banyak yang paham betul bagaimana permainannya. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita ketahui kaitannya dengan teknik dan sebagainya agar supaya kita di dalam memegang raket terutama itu tidak salah sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu contoh cedera, cedera lutut bisa, cedera tangan juga bisa. Nah, untuk itu kita langsung masuk kepada materi bulu tangkis. Nah, kaitannya dengan bulu tangkis, kalau orang Kudus pasti sudah banyak sekali mengenal. Apalagi di Kudus sendiri ada salah satu perusahaan yang memang getol dengan bagaimana menjadikan bulu tangkis ini menjadi yang mendunia. Banyak sekali biaya yang diterapkan. Ada juga beasiswa yang diterapkan di sana, di perusahaan tersebut. Tentu anak-anak sudah banyak mengenal ya ini. Nah, kemudian kalau kita melihat sejarah dari bulu tangkis sendiri, ya itu ada orang yang mengatakan sering disingkat bultang. Ada juga badminton, adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau untuk tunggal atau dua pasangan. Biasanya sebutannya pasangan ya, ya, yang saling berlawanan mirip dengan tenis sebetulnya. Bulu tangkis ini bertujuan untuk memukul bola permainan. Disebutnya adalah apa yang dipukul itu, shuttlecock atau biasa kita sering sebut yaitu cock. Sebuah barang yang berwarna putih dan kemudian ada bulu. Bulu apa itu? Bulu ayam. Yang kemudian bisa untuk kita pukul atau orang dulu mengatakan ditampel. Nah, kemudian bagaimana shuttlecock tersebut agar bisa dimainkan ya setelah dipukul kemudian melewati jaring ya, agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Sehingga kalau dalam hal ini bagaimana agar supaya shuttlecock tersebut itu jatuh ke lahan atau tempat lawan, ya berarti harus dipukul entah itu dengan teknik, entah itu secara keras atau smash kita kenal, atau drop shot. Nah, kalau drop shot itu bagaimana nanti penjabarannya ya. Mungkin kalau drop shot biasa kita sering melihat di permainan-permainan dunia, tidak usah dunia, di Indonesia saja sudah banyak yang menggunakan itu. Karena itu bagian dari teknik untuk mencoba lawan agar supaya tidak bisa mengambil shuttlecock tersebut. Ya,
atau tidak bisa mengembalikan shuttlecock tersebut. Nah, sejarahnya permainan baseball atau shuttlecock pada tahun 1854 olahraga ini dimainkan dengan kok dan juga raket. Kemudian kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar tahun 2000 ya. 2000 tahun lalu. Nah, ini tetapi juga disebut di India dan di Republik Cina. Mestinya kalau kita melihat sejarah seperti ini berarti orang-orang yang memang pinter di dalam bermain bulu tangkis itu ya orang-orang yang dari contohnya Mesir kuno, terus di India dan Republik Rakyat Cina. Sehingga kalian jangan kaget, orang Cina kok pinter-pinter ya. Contoh di Indonesia saja itu pemain yang mohon maaf notabene adalah masih keturunan Cina itu rata-rata kebanyakan di bulu tangkis. Yang tidak itu hanya beberapa saja. Ya, ada keturunan lah, katakanlah begitu. Nenek moyang diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa Jiangxi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Nah, ini dulunya, sehingga kalau dulu sering zaman kita atau zaman saya ya waktu kecil itu, ketika pengen banget main badminton itu menggunakannya dengan apa Pak? Papan. Papan ya. Nah, masih ingat papan. Kalau Kalau enggak biasanya beli yang raket tapi raket yang yang atom atom itu itu. ya, atom itu masih mending. Kadang-kala kalau kita wah apalagi anak santri wis saanane. Sandal wae iso dadi raket kayak gitu. Malah kadang sandalnya dadi kok. Jadi sehingga gini, kalau dulu saya masih ingat betul ketika di umuran ketika tahun 90-an itu dibuatkan sama mbah saya itu papan yang dibentuk semacam kayak raket. Tapi koknya ya memang dari kok itu, shuttlecock itu yang dari bulu bulu ayam atau bulu angsa itu ya sebetulnya, ya kan. Nah itu, jadi ditampel gitu ya suaranya tak tok tak tok, nah kayak gitu. Ini kita membahas sejarah kelam waktu dulu dan ternyata memang iya, memang ada semacam itu. Nah kemudian kalau induk organisasinya yaitu International Badminton Federation didirikan pada tahun 1934 ya, dan membukukan Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark. Nah, ini negara-negara yang memang dulu terlebih dahulu ada untuk. Nah Indonesia kapan? Indonesia masih belum ya. Dan ternyata memang betul di zaman dulu itu kayak semacam Denmark, Belanda, Kanada itu mainnya juga bagus-bagus pemainnya. Lah kok Indonesia sekarang bisa seperti itu Pak? Itu karena memang ada program khusus yang diberikan oleh tadi ada perusahaan, ada juga pemerintah. Kalau di Indonesia namanya PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah itu. Kemudian ada ya BWF, Badminton World Federation. Ini diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir dulu pada waktu ada di Madrid ya pada tahun 2006 ya. Di Madrid itu di Spanyol bukan Barcelona. Kalau Barcelona yuk, malah gini tidak ya. Ini Pak Eko Barcelona. Messi mau lari kemana Pak? Katanya Persiku. Mau nyusul Ronaldo. Mau nyusul Ronaldo. Ke Inter katanya. Nah, di dalam bulu tangkis itu juga ada partai. Partai dalam hal ini itu adalah pengelompokan ya. Ada 5, yaitu yang pertama tunggal putra. Maksudnya adalah apa? Pemain putra 1. Tunggal itu kan 1. Lawan 1, tidak lawan 2. Nah ini namanya tunggal putra. Ada tunggal putri. Sama seperti tadi yang saya sampaikan. Ada ganda putra.
2 orang laki-laki lawan dengan 2 orang laki-laki. Sebutannya bukan 4 orang ya, tapi ganda karena double. Terus kemudian ada ganda putri. Nah, sama seperti tadi. Terus ada juga ganda campuran. Kalau ganda campuran ini ya laki-laki dengan perempuan. Sama misalkan contoh Indonesia laki-laki dengan perempuan. Malaysia nanti laki-laki dengan perempuan. Gitu. Kalau banci Pak, ya kalau banci itu kan hanya hiburan ya. Kayak gitu. Ganda apa namanya? Enggak ada ya. Ini yang memang sudah tertera di BBF, terus PBSI dan sebagainya. Kelasnya ini kelasnya. Nah, kalau di madrasah kita bagaimana? Apakah ada olahraga ini? Nah, sering kali kita ikut lomba-lomba kaitannya dengan bulu tangkis. Sebetulnya ini tahun ini ya anak-anak untuk bisa mengikuti lomba ya Pak ya kayaknya. Tapi saya belum tahu skemanya nanti seperti apa, apakah ditiadakan ataukah ada karena kondisi masih seperti ini. Jadi ada macam-macam lomba, ya ada bulu tangkis, ada futsal. Kalau futsal dulu ini coachnya Pak Eko ini. Nah, coachnya Pak Eko sudah mengantarkan anak-anak sampai ke Jawa Tengah, tingkat Jawa Tengah waktu itu ya Pak ya. Jadi Terkendala akreditasi. ya udah apa-apa nanti kita ulangi kembali kaitannya dengan futsal ini. Kalau bulu tangkis seharusnya kalau dengan jumlah siswa banyak kayak kita ini ya, yang kita ambil itu kan kelas 7 dan kelas 8. Seharusnya harus ada dan kalian harus berani tampil. Karena apa? Ini demi menjaga marwah madrasah kita, kan begitu. Nah, mengangkat nama baik madrasah. Ojo isanisin, aku gini latihan ning omah. Ikut latihan di misalkan di mana? Di sekolah bulu tangkis di daerah kalian. Ya udah usah malu. Ya, tunjukkan kayak gitu. Nah, perlengkapan apa saja yang kemudian harus disiapkan ketika orang melakukan atau mengikuti permainan ini. Yang pertama itu adalah perlengkapan jelas ya. Ini secara tradisional dulu ya kayu tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian aluminium. Aluminium lebih ringan daripada kayu ya atau logam lainnya. Sekarang kalau orang profesional menggunakannya adalah serat karbon. Ini mahal. Harga sampai berapa Pak Eko kalau dari karbon itu? Ya tergantung mereknya. Tergantung mereknya. Bisa jutaan, bisa puluhan juta. Nah itu, jadi barang semacam itu harganya kalau yang terbuat dari karbon itu lebih mahal. Karena apa? Karena lebih ringan. Ya, sehingga kalau lebih ringan itu kalian akan bisa menjadi nyaman. Nah, itu. Kalau cara biar supaya tampilannya kuat, mungkin dengan menggunakan raket semacam karbon, wah lebih ini ya lebih enak ya kayak gitu. Nah ini orang-orang profesional cuman yang memang makanya sesuatu bahan yang memang menggunakan karbon itu mahal. Contoh saja sepeda. Sepeda kok bahannya dari karbon, frame-nya itu otomatis mesti mahal. Kisaran harga 50 juta. Itu baru frame-nya. Frame itu ragangan. Belum nanti rodanya. Roda itu sekitar 30 juta. 25 juta ada, 30 juta satu set ada. Saddle juga karbon ada. Lah nanti kalau bertabrakan, nah itu resiko. Terus kemudian senar, mungkin salah satu bagian dari yang paling diperhatikan. Kalau raket kalian itu sudah bagus, senar juga harus mendukung. Jangan dengan menggunakan senar dengan harga yang murah. Senar pancing Pak, ya enggak bisa. Ya. Senar layang-layang Pak, ya enggak bisa. Ya. Sehingga ini harus kalian ketahui dari kualitas senar itu sendiri. Nah ini bervariasi ya, kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 plus itu ya. Itu kekuatannya. Kalau lebih ya bisa melengkung nanti raketnya. Kalau melengkung bisa juga kemudian nanti pecah.
Nah, kalau pecah ya disambung, ya enggak bisa. Dilas ya beli lagi. Kan gitu. Kalau putus nyambung, lah itu nasib kamu. Nah, ini kok atau shuttlecock ya. Adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Ya olahraga itu fresh gitu loh. Ya. Jadi tidak tegang kalau menyampaikan. Yo sing ndongokno ambi guyang-guyu kan ya ora apa-apa. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Kita lebih kenal menyebutnya adalah bola, pindah bola. Ya, bola itu kan tidak terus kemudian bulat ya, tapi di bulu tangkis ya shuttlecock termasuk dianggap bola begitu. Nah, ini dari angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Nah, ada yang kemudian menggunakan namanya kok plastik. Kalian pasti sering menjumpai. Yang tadi raketnya raket atom ya. Raket atom. Nah, itu koknya yo kok plastik. Sepatu karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting. Ini Pak Eko mungkin paham betul bagaimana memilih sepatu yang bagus ketika gimana Pak? Sepatu yang bagus untuk badminton itu yang seperti apa Pak Eko? Nek menawane dadi bakul temenan iki. Pak Eko guyu. Yang penting solnya itu sol karet yang baik, yang Sol itu yang bawah cengkrakamannya yang itu ya, baik ya. Sol yang itu yang bawah. bawah itu. Tapi kadang kalau ada yang dikasih air itu, Air itu untuk menanggulangi lapangan yang terlalu licin karena betul. ada debu-debu itu biasanya. Ya, sehingga makanya kalau kalian biasanya wah rasanya sepatunya kok licin. Ada yang kadang dikasih air. Makanya kalau pemain-pemain itu air ya air ludah. Kadang juga pakai itu, pakai madu, jadi Ya, dia mencengkramnya bisa. lebih kuat sehingga ketika menggunakan sepatu kok lapangannya licin, maka nanti Betul. mengurangi cedera. Nah, itu Biasanya seperti ya. itu. Jadi ada teknik-teknik. Nah, tadi dikasih madu, sebetulnya enggak madu wong. Ya. Ya. Ini teknik dasar permainan bulu tangkis yang cara memegang raket terutama karena ternyata ketika kita memegang raket dan salah itu dapat mengakibatkan luka atau lecet di mana? Di tangan kita. Terutama di bagian sela-sela antara ibu jari dan telunjuk ini. Itu seringkali merasakan mungkin kalau tidak nyaman atau salah pegang ya berakibat lecet. Ya, ada 4. Yang pertama pegangan forehand, pegangan backhand, ya, backhand biasanya orang Jawa gitu. Backhand, padahal backhand. Cuma bensuk ini aja biar supaya mudah penyebutan gitu. Pegangan pukul kasur atau ini Amerika ya, dan juga ada pegangan campuran. Pegangan forehand itu seperti apa? Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Itu di gambar kalian, di gambar sudah saya berikan ya. Jadi kayak orang bersalaman. Nah, itu ada sela-sela ibu jari. Nah, selain teknik ini juga kalian harus perhatikan kenyamanan di apa ini namanya Pak Eko? Kaleb ya menyebutnya ya. Sarungnya. Ada yang kemudian hanya dengan sarung, ada yang hanya menggunakan semacam kayak karet. Tergantung kenyamanan sih. Kalau itu. Kenapa Pak kok pakainya sarung? Ya karena biar supaya ini mampu meresap keringat. Gitu. Kalau hanya karet itu terkadang ketika kena keringat, kalian nyemes misalkan, malah kena temanmu sendiri nanti raketnya yang terlempar bukan shuttlecocknya yang terlempar. Ini sering terjadi begitu. Ya. Terus kemudian pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Jadi kalau ini biasa memutar balik ya, sambil putar balik ke belakang terus kemudian melakukan ini tampilan ya. Pegangannya seperti apa? Nah itu, jadi ibu jari itu seakan-akan menekan, ya. Kemudian
ditampilkan ke depan dengan menghadap ke belakang. Bisa menghadap ke belakang, bisa tidak. Nah ini perlu kalian ketahui ketika melakukan seperti ini ya berarti harus dengan latihan. Tidak semua merta terus mudah kalian lakukan, itu tidak. Ya, ya. Pegangan pukul kasur Amerika, ya cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah raket pada sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel. Nah kayak gini, ya. Japit ya bahasanya ya. Gitu. Antara ibu jari dengan jari telunjuk. Kalau pegangan campuran itu tergantung kondisi yang ada. Kalau kondisinya itu ya semua tadi yang saya sebutkan tadi dipakai. Nah, ini namanya pegangan campuran di dalam bermain. Jadi ada di kiri, nah begitu. Ya, betul. Jadi kalau dilihat datangnya bola itu dari arah mana, kanan, nah, berarti tergantung kita pakainya tangan mana dulu. Kalau kiri ya berarti kalau arahnya bolanya ke kanan ya pakainya backhand, kayak begitu. Kenyamanan kita sih sebetulnya dan kekuatan tangan kita perlu juga kita latih. Caranya adalah apa? Caranya biar supaya terlepas bagus, ya bolanya keras. Pertama, botol botol sirup ya, kasih air atau pasir, tiap hari kamu latih di pergelangan tangan sambil kamu ayunkan. Nanti lambat laun kalau sudah terbiasa nanti enak. Terus kemudian yang kedua dengan cara menampil secara shot lambung terus, itu namanya apa ya Pak? Itu. Jadi bola lambung terus sampai dari ujung lapangan ke ujung lapangan lawan. Semacam itu terus menerus. Nah, lob namanya ya. Nah, ketemu. Nah, saya kira itu lanjutannya nanti kita ketemu lagi di lain waktu, karena yang saya sampaikan ternyata memang banyak dan materinya ini belum selesai sebetulnya, masih banyak juga. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jamaluddin. Sudah disampaikan banyak tentang mata pelajaran Penjaskes, khususnya Penjaskes bagian bulu tangkis. Ikutnya bola kecil gitu.